Apa sih itu pathworking? Hari ini saya akan membahas mengenai pathworking karena sepertinya masih banyak orang yang awam dengan istilah pathworking, inisiasi, gatewworking, sphere working, dan berbagai macamnya. Definisi ini saya membuatnya sendiri dengan pemahaman saya sendiri. Mungkin di luar sana kalian bisa menemukan definisi yang lebih bagus ya. Oke, menurut saya pathworking adalah salah satu jalan atau metode kultivasi untuk perkembangan diri dan juga pencapaian evolusi spiritual melalui jalan ya, atau dengan cara bekerja sama dengan energi dari deitas tertentu atau dari suatu tradisi tertentu. Sebagai contoh, saya seorang witch, seorang penyihir. Saya ingin melakukan pathworking dengan Dewi Hekate. Nah, tujuan dari pathworking ini adalah untuk perkembangan diri, evolusi, transformasi, dan berbagai macam hal lainnya. Pathworking terbagi menjadi 3 jenis atau 3 cara. Pathworking dapat dilakukan dengan 3 cara berbeda. Yang pertama adalah dengan cara meditasi. Di awal saya menyebutkan saya ingin melakukan pathworking dengan Dewi Hekate. Nah, jika saya menggunakan cara pertama, yaitu cara meditasi, maka saya akan melakukan meditasi kepada Dewi Hekate dengan menjapa atau merapal mantra dari Dewi Hekate atau cukup dengan merapal namanya saja pun tidak masalah. Nah, yang namanya pathworking itu tidak berlangsung hanya 1 hari 2 hari ya. Itu bisa berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, tergantung intuisi masing-masing atau tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi yang pasti pathworking ini idealnya kalau dari saya sebagai praktisi ya yang suka menyusunkan susunan ritual pathworking seperti itu, saya menyarankannya minimal itu 3 minggu dan minimal 3 minggu sampai 4 minggu seperti itu ya. Tapi untuk maksimalnya itu terserah sesuai dengan intuisi si penyihir sendiri serta eh, yang sudah dia diskusikan dengan deitas yang terkait yang diajak pathworking. Begitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya semua dari 3 teknik pathworking ini tujuannya sebenarnya sama saja, yaitu untuk perkembangan diri, evolusi spiritual, transformasi ya. Semuanya sama. Oke, sekarang kita berpindah ke jenis pathworking yang kedua. Jenis pathworking yang kedua adalah pathworking dilakukan dengan cara kita melakukan satu saja, satu jenis ritual secara terus-menerus. Oke, kembali ke contoh. Saya ingin pathworking dengan Dewi Hekate, misalnya. Tapi untuk yang teknik kedua ini, misalnya saya ingin uh, mencapai transformasi dan juga asensi spiritual atau deifikasi seperti itu ya. Jadi saya akan memohon kepada Dewi Hekate untuk membantu saya menyusun ritual khusus untuk transformasi dan asensi spiritual juga deifikasi semacam itu ya. Uh, Katakanlah saya mengakses aspek Dewi Hekate sebagai naga primordial atau Hekate Drakaina. Nah, seperti itu ya. Jadi saya menyusun ritual di bawah bimbingan Dewi Hekate mengakses energi dari aspek naga primordialnya, yaitu Drakaina untuk transformasi, asensi spiritual, dan deifikasi. Nah, setelah susunan ritualnya itu selesai, saya tinggal menjalankan ritual tersebut. Waktunya juga tidak hanya 1 hari 2 hari ya, harus secara terus-menerus sesuai dengan yang kita ikrarkan. Misalkan aku akan melakukan ritual ini 13 hari atau 18 hari atau 1 bulan, 31 hari, terserah. Tapi ketika kita sudah berikrar, kita sudah bersumpah, itu harus ditepati. Jika tidak ditepati atau ketika dalam prosesnya kita gagal menepati atau setelah 1 hari kosong ya kita terlewati begitu, maka ikrarnya batal dan kita harus mengulang lagi dari awal ya, seperti itu. Oke, sekarang kita memasuki jenis pathworking yang ketiga. Jenis pathworking yang ketiga ini dilakukan dengan cara kita melakukan lebih dari satu ritual ya, serangkaian ritual di bawah bimbingan dari satu deitas tertentu atau kita mengakses satu deitas tertentu ya. Semisalnya tadi Hekate. Dengan teknik pathworking yang ketiga ini, saya tidak hanya akan menyusun satu ritual saja. Saya akan menyusun 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada satu ritual khusus untuk
healing mental dan emosional. Satu ritual khusus untuk mengupgrade indera-indera astral, ya, psychic senses semacam itu. Satu ritual untuk transformasi, satu ritual untuk menguatkan kemampuan astral projection, dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak sekali. Tergantung dari Dewi Hekate-nya sendiri ini menawarkan apa, seperti itu ya. Spesialisasinya apa? Beliau menawarkan seni apa dalam pathworking tersebut. Oke, jadi perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan, yaitu Dewi Hekatanya sendiri. Bisa melalui meditasi kita bertanya, bisa melalui automatic writing ya, semacam itu ya. Kita jadi membiarkan intuisi kita, alam bawah sadar kita membimbing, menuliskan apa sih spesialisasinya Dewi Hekate itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan daftarnya, kita bisa menyusun ritual sesuai dengan daftar yang ada, ya. Begitu. Kalau yang ketiga ini juga sama ya. Karena ada banyak sekali ritual, jadi waktu yang dibutuhkan pun panjang, ya. Satu ritual bisa 1 minggu diulangi ya, selama 1 minggu. Jadi bisa, kalau 3 ritual ya tinggal dikalikan saja semacam itu ya. Jadi waktunya bisa lebih banyak, lebih panjang. Karena itu saya sadar tidak semua orang bisa menjalani yang namanya pathworking ya. Karena pathworking ini benar-benar kalian harus mencurahkan fokus, energi, dedikasi kalian ke dalam pathworking ini. Jika kalian ingin berhasil, ya memang harus benar-benar menuangkan seluruh energi, pikiran, emosional, waktu, tenaga kalian itu untuk melakukan ini. Tapi tidak ada yang memaksa ya, tidak ada yang memaksa kalian harus memakai jalan pathworking semacam ini. Karena memang kan yang namanya orang ya, yang namanya orang pasti ada sibuknya dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusan percintaan dan sebagainya dan sebagainya. Di awal saya menyebutkan pathworking tidak hanya kita mengakses atau terhubung dengan satu device tertentu, tapi pathworking juga bisa dilakukan, yaitu dengan cara kita mengakses seni dari suatu tradisi tertentu ya. Itu juga bisa disebut sebagai pathworking. Misalnya saya pathworking di tradisi psychic vampirismenya Dewi Hekate. Nah, kalau di awal saya menjelaskan itu adalah ya secara general ya, tidak ada spesialisasi khusus seperti itu ya. Nah, sekarang saya mencoba memberikan contoh kalau semisalnya saya ingin pathworking di suatu seni tertentu. Katakanlah psychic vampirism. Nah, psychic vampirism, saya ingin melakukan pathworking di seni psychic vampirism. Nah, kalau ada tradisinya tertentu semacam ini, artinya di sini pathworking maka akan berjalan seiringan dengan yang namanya inisiasi. Oke, jadi pathworking itu tidak terpisahkan dengan yang namanya inisiasi. Terutama kalau kalian pathworkingnya pada suatu tradisi atau seni tertentu, seni rahasia dari deitas tersebut. Nah, maka diperlukan yang namanya inisiasi. Apa sih inisiasi itu? Inisiasi, kalau diambil dari bahasa Inggris ya, inisiasi itu artinya sebenarnya memulai sesuatu ya. Sebuah ritual yang dilakukan sebagai tanda bahwa kalian masuk ya, atau diterima ya, ritual penerimaan istilahnya ya. Kalau di Kristen ada yang namanya pembaptisan. Nah, sebelum kalian mulai memeluk agama Kristen atau Katolik semacam itu, pasti ada yang namanya pembaptisan. Kalau di Islam ada yang namanya pengucapan kalimat syahadat semacam itu. Itu contoh dari inisiasi. Kemudian di Hindu ada yang namanya ritual sudiwadani semacam itu ya. Jadi itu semacam ritual pengesahan atau penyambutan. Pembaptisan juga bisa. Jadi kalian diritualkan tertentu, ritual tertentu disambut ya, untuk masuk ke tradisi tersebut, untuk masuk ke mulai mempelajari seni tradisi yang ada di tradisi tersebut ya. Jadi inisiasi itu sebenarnya adalah istilahnya ya tadi ya, ritual untuk memulai sesuatu. Tapi tidak sesimpel itu. Kalau di dalam konteksnya adalah left hand path atau initiatory path ya, atau jalan inisiasi, itu tidak sesimpel itu. Karena inisiasi di sini yang menginisiasi, selain ada misalnya kalau kalian bergabung di tradisi semacam Hermetisisme, Kabbalah, atau Alexandrian Witchcraft, Gardenian Witchcraft, itu ada sistem inisiasi. Yang menginisiasi selain adalah High Priest atau High Priestess-nya, pendeta agungnya, itu juga kalian diinisiasi oleh istilahnya Tuhan dari tradisi tersebut. Nah, entitas yang menaungi tradisi tersebut tentu saja tidak serta-merta menerima kalian begitu saja. Oh, selamat datang, semacam itu ya, tidak. Ada yang namanya trial. Nah, lalu apa sih trial ini? Trial
bisa disebut juga sebagai pencobaan atau sebagai ujian atau tes dari deitas yang menguasai, yang menjaga dari suatu tradisi. Tadi di awal saya menyebutkan psychic vampirism dari tradisinya Hekate, ya. Karena kalau psychic vampirism ini variasinya banyak, ya. Bisa dari Dewi Hekate, Dewi Luna, Dewi Selene, mungkin Bunda Lilith atau Asmodeus, banyak sekali. Jadi saya ambil contoh saja yang lebih akrab, ya, yaitu Dewi Hekate. Jadi yang akan menginisiasi kita atau menginisiasi kalian adalah Dewi Hekate sendiri. Nah, seperti apa sih proses inisiasi yang diberikan oleh Dewi Hekate ini? Inisiasinya atau trialnya, sebelum kalian mulai masuk itu ada trial atau ada pencobaan untuk melihat apakah kalian layak masuk ke dalam tradisi tersebut, layak untuk menerima seni rahasia dari Dewi Hekate. Nah, trialnya bisa bermacam-macam, dari yang tingkat yang sangat simple sampai yang benar-benar sulit hingga nyaris mengambil nyawa kalian. Itu bisa saja terjadi. Kalau pengalaman saya pribadi, trialnya itu uh, berkisaran pasti tidak jauh-jauh, ya, dari seni yang diinisiasikan. Kalau misalnya seninya adalah psychic vampirism. Nah, fokusnya di psychic vampirism itu apa? Kalau energi mental dan emosional, berarti trialnya ya hubungannya tentang tidak akan jauh-jauh tentang kondisi mental dan kondisi emosional saya, seperti itu, ya. Jadi mungkin saya akan mudah tertrigger, ya, mudah tertrigger, kemudian banyak trauma yang muncul, banyak pikiran negatif, atau saya bertemu dengan orang-orang yang kemudian memicu emosi negatif, memicu pikiran negatif dan sebagainya. Itu salah satu bentuk trial yang menurut saya tingkat levelnya itu masih mudah, ya. Tapi mudah itu kan relatif, tergantung orangnya. Untuk orang yang memiliki riwayat anxiety disorder atau memiliki uh, istilahnya menyandang gangguan, punya kecenderungan gangguan mental, kesehatan mentalnya terganggu semacam itu, ya. Trial yang simple seperti itu bisa menjadi besar, ya, menjadi sangat-sangat berat. Nah, ketika trial itu berat, otomatis kita akan jatuh ke dalam posisi yang sangat-sangat di bawah, ya, jatuh ke dasar. Tapi itu kalian harus pahami bahwa itu bukan sesuatu yang buruk, ya, bukan suatu hukuman, apalagi suatu kutukan semacam itu. Itu adalah bagian dari proses yang harus, ya, memang harus kalian jalani, kalian harus hadapi, kalian harus melaluinya. Karena ketika kalian jatuh ke posisi yang paling dalam, untuk naik ke posisi yang paling tinggi itu chance atau kesempatannya atau probabilitas, ya, kemungkinannya itu jadi jauh lebih besar. Contoh lain dari trial yang diberikan oleh penguasa seni atau tradisi ini, selain berhubungan dengan mental dan juga emosional kalian, ini juga bisa berhubungan dengan kesehatan fisik kalian, ya. Entah tiba-tiba kalian jadi demam atau diare atau mungkin uh, pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan fisik, ya. Karena apa? Ketika kita menerima inisiasi, terkadang tubuh kita itu tidak siap dengan energi yang diinfuse atau dimasukkan ke dalam realitas kita, ke dalam diri kita oleh sang inisiator. Jadi itu menimbulkan ketidaknyamanan, entah alergi, entah apa. Kalau saya sih biasanya ya demam, paling mentok demam, batuk, pilek, atau diare semacam itu. Tidak sampai yang harus masuk rumah sakit, tapi ada kasus yang orang sampai masuk rumah sakit, misalnya sampai terkena usus buntu, sampai lambungnya terluka, atau misalnya nyaris ditabrak motor atau nyaris kecelakaan, jatuh dari tangga, jatuh dari atap pohon, dari atap, jatuh dari pohon. Pokoknya banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Selain itu juga selain berhubungan dengan fisik, ya, bisa juga yang berhubungan dengan sesuatu yang abstrak atau hubungan percintaan. Itu kan abstrak, ya, hubungan percintaan, hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan, atau mungkin yang hubungan dengan finansial, pekerjaan dan sebagainya. Atau yang berhubungan dengan spiritual atau supranatural, ya. Jadi tiba-tiba kalian diteror banyak roh jahat, atau dikirimin, atau ada demon yang datang ke kalian menyerang seperti itu, ya. Atau ada orang yang mengirimkan sihir jahat ke kalian semacam itu. Nah, kalau di pengalaman saya pernah ada uh, satu lesser demon, ya, atau demon rendahan yang menguji atau mencobai saya. Ternyata itu berasal dari Azazel. Ini ceritanya sebelum saya memilih Azazel atau menjawab panggilan Azazel sebagai patron saya, ya. Jadi ternyata Azazel mengirim demon ini untuk menguji saya apakah saya layak mendapatkan bimbingan dari beliau semacam itu, ya. Ternyata, ya, singkat cerita saya lulus dari trialnya, dan ya sampai sekarang Azazel menjadi patron demon saya. Sekedar tips, ya, sekedar tips ini kalian bisa menggunakannya, bisa juga tidak, karena ini sebenarnya adalah teknik personal saya sendiri. Jadi sebelum saya
melakukan inisiasi apapun, tradisi apapun, seni apapun, saya selalu berkonsultasi dengan higher self, itu pertama, kemudian berkonsultasi dengan spirit guide, berkonsultasi dengan patron dan matron. Pertama yang saya tanyakan adalah, seni ini, kalau saya menginisiasi diri saya ke dalamnya, trial apa yang akan saya dapat? Nah, ini sebenarnya adalah tindakan cheat ya. Kalau di game ada yang namanya cheat atau curang. Tapi tidak ada peraturan ya. Di dalam networking tidak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh curang. Ya, tidak. Jadi kalau saya memahaminya seperti itu. Jadi kalian boleh melakukan apapun sesuai dengan kebijaksanaan kalian, sesuai dengan kreativitas kalian, sesuai dengan kelicikan kalian. Nah, bagaimana caranya? Trial itu bisa cepat selesai. Nah, berkat teknik yang saya kembangkan sendiri ini atau teknik yang saya lakukan, saya temukan ini, pertama, saya bertanya dulu dengan tadi ya, spirit guide, higher self, patron matron. Saya bertanya, kalau saya inisiasi ini, trialnya apa? Nah, mereka pasti akan menjabarkan begini, begini, begini. Kisi-kisinya ya, belum tentu itu yang keluar seperti itu, tapi mungkin salah satu atau salah duanya, bukan semuanya. Kemudian saya bertanya, kalau saya lulus trial ini, benefit atau manfaatnya yang saya dapat itu apa? Nanti mereka akan memberikan penjabaran. Jadi mereka akan berikan daftar semacam itu, daftar benefit atau hasil. Kalau saya lulus inisiasi itu hasilnya apa saja. Nah, seperti itu ya. Tapi kadang saya lebih tidak tahu diri lagi atau tidak punya malu ya, atau mungkin lebih tepatnya saya sedikit lancang menggunakan kecerdikan, kebijaksanaan saya. Saya bertanya langsung ke yang akan menginisiasi saya. Misalnya saya mau menginisiasi di Dewi Hekate seni vampirisme tadi ya. Saya akan bertanya langsung ke Dewi Hekatanya, Bunda Hekate, nanti kalau saya inisiasi di psychic vampirism ini, kira-kira trialnya apa saja ya? Nah, pasti beliau akan menjawab. Nah, tidak peduli tradisinya apa ya. Jadi tidak hanya Dewi Hekate saja. Jadi ada mungkin deitas lain juga akan menjawab. Jadi kalau kalian bertanya, mereka akan sudah pasti menjawab ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Mereka akan menjawab daftarnya, tapi mereka tidak akan memberitahukan mana yang akan muncul ya. Jadi hanya memberikan daftarnya saja. Sama juga ketika kalau saya lulus, nanti saya akan mendapatkan apa ya. Nah, apa sih yang akan berkembang dalam diri saya kalau saya lulus dari trial ini? Nah, beliau juga akan memberikan daftarnya, tapi tidak memberitahukan mana yang tepatnya ya. Begitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Sepertinya HP saya sudah berkedip-kedip ya, sudah mau habis baterainya. Saya rasa pembahasan mengenai networking, mengenai inisiasi ini, mengenai trial, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa memberikan sedikit pandangan dan kalian bisa belajar untuk memahami, atau mungkin kalau masih belum paham silahkan bertanya di kolom komentar ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video makin sekali yang lain. Semoga cahaya gelap Drakosofia selalu memberkati.